Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih diberi nikmat umur, kesehatan dan kesempatan untuk hadir di ruangan Labuan IPA SMP Negeri 10 Kerinci dalam keadaan yang berbahagia. Kedua kalinya selawat dan salam kepada Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahabatnya kita harapkan yang nantinya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, pembacaan doa oleh salah satu teman kita, silakan. Silakan. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Itulah pembukaan kita dengan membacakan doa oleh teman-teman kita. Selanjutnya mendengarkan lagu 7 Jurus BK Hebat. Silakan kita berdiri sambil menyanyikan lagunya. Silakan duduk kembali. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak ada sedikit ice breaking yang Bapak laksanakan. Yang pertama, tadi kita mengenali ayam itu apa.
Nah, kedua, bebek itu apa? Ketiga, itik itu apa? Cluenya ada 3. Yang pertama, ayam, tepuk tangan, 1 kali. Ayam, bebek, itik. Yang ketiga, itik. Jangan dibiarkan tangan itu itik, tapi tangan jadi. Paham? Paham? Ayam, bebek, ayam, bebek, itik. Paham semua ya? Kita ulangi. Ayam, 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 bebek, 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 ayam, ayam, bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, itik. Kegiatan yang akan kita laksanakan ke depannya yaitu mengenali potensi kita diri kita masing-masing dengan melaksanakan asesmen. Asesmen itu apa, Pak? Asesmen itu ada perihal yang tidak kita ketahui di diri kita, itu akan mengenali diri masing-masing dengan melaksanakan HP yang kalian bawa. Bapak bagikan link, kalian isi link itu. Link yang kalian isi itu jangan terfokus pada kawan sebelah. Apa-apa hal yang terjadi pada diri kita, kita yang merasakan, kita jawab jujur. Karena apa? Karena kita akan mengenali potensi-potensi yang ada di diri kita. Oh, misalnya bilang cara belajarnya gini, Dion cara belajarnya gini, tidak sama. Nanti kita akan lebih lanjut mengetahui apa-apa potensi. Yang pertama, auditorial, visual, kinestetik. Apa yang bantu Bapak? Saya akan bagi. Ini yang beda apa? Beda? Sebelum kita melanjutkan mengisi link, kalian tuh harus tahu tujuan kita membuka link ini apa, belajar ini apa. Pertama, kita menggali gaya belajar kalian masing-masing. Kita tidak bisa meniru gaya belajar semuanya. Contoh, ada yang belajar sambil ngotak. Ada yang belajar fokus, tidak bisa diganggu. Ada yang belajar seolah-olah tidak belajar ribut terus, tapi pelajaran bisa. Oke, itu tujuan kita belajar pada hari ini, untuk menggali potensi yang ada di diri kita masing-masing. Dah, paham? Kita lanjut. Kita lanjut. Ada link yang Bapak bagikan. Silakan kalian buka. Judulnya Tool Guru BK, dikembangkan oleh Fajar Juliansyah. Ya. Oke. Lanjut. Ada bacaan di sini. Klik di sini warna biru. Oke. Bapak baca ya. Kalian dengar. Silakan kalian cari mulai asesmen. Berwarna biru. Apa hal yang kalian tangkap dari mengisi link yang Bapak bagikan tadi? Silakan mengeluarkan pendapat daripada Bapak 7 orang yang kalian mengeluarkan pendapat masing-masing. Apa hal yang tertangkap dari mengisi ini tadi? Hobi belajar kita
Ada lagi yang lain? Lebih tahu diri. Lebih tahu diri sendiri. Apa tadi? Gaya belajar, tahu gaya belajar. Memang tahu kok Anda? Apa tadi? Lebih tahu diri. Diri sendiri. Oke. Ya, untuk lebih lanjut ada video yang Bapak tayangkan berikut ini. Silakan kalian tonton. Ini ada video. Silakan kalian tonton ya. Perhatikan. Gue gak bisa kayak gini terus. Gue harus temuin itu secepatnya. Ma, aku berangkat ya. Lu udah kerjain kan? Iya udah. Lihat dong, udah semua kan? Asik, orang beda yang beda. Oi, ikut main bola gak? Kurang satu orang nih. Gak dulu dah, gua mah gak jago kayak lo. Wes, gua di apaan nih? Enak banget ya punya skill kayak lo. Gila, lukisan lu kok bisa bagus banget sih? Hah? Random banget tuh. Tiba-tiba datang ke sini. Jadi gimana? Lu mau belajar gitar juga enggak? Enggak ah, gua mah gak akan bisa. Lu mah enak, punya bakat. Lah gua Bakat ya. bakat ya? Hah, bakat. Hah? Bakat. Bakat ya? Lu salah. Lu salah. Lu salah. Lu salah. Lu salah bro. Ini bukan bakat, ini kerja keras gua. Nah, ini dia yang gue cari. Gue punya banyak keinginan. Tapi ternyata yang kurang hanyalah kerja keras untuk mengejarnya. Nah, itu tayangan film animasi atau film manci-manci. Nah,
setelah menonton itu, apa yang kalian tonton yang pertama? Coba, apa yang kalian tonton tadi? Apa tadi? Teman lihat? Apa? Tidak punya bakat. Terus? Apa yang terjadi di video tadi? Dan apa yang kalian bisa tangkap dari sebuah tayangan yang Bapak tayangkan tadi? Bakat untuk kerja keras. Bakat untuk kerja keras. Ada lagi yang lain? Bakat untuk kerja keras. Yang lain? Tidak mau mencoba. Yang lain? Ada yang lain? Bakat tidak mau mencoba, butuh kerja keras. Yang perlu Bapak jelaskan di sini, gaya belajar, bakat. Yang pertama, gaya belajar itu ada berapa tadi? Yang kita isi. Yang pertama ada auditori. Kita belajar auditori. Gaya belajarnya tidak sama dengan belajar yang lain. Sebanyak ini kita gaya belajarnya berbeda-beda. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Yang pertama tadi auditori. Orang yang suka belajar mendengar, mempraktekkan. Visual. Apa itu visual? Dia belajar dengan suara. Suara yang didengarkan dia praktekkan. Yang ketiga kinestetik, dia belajar dengan perasaan. Itu semuanya ada di diri kita masing-masing. Tidak sama antara motorik harmonik dengan sasa. Bisa sama apa? Bisa, tapi tidak sama. Begitu dengan bakat, hobi kita masing-masing. Dari bakat yang kita rasakan tadi, sesuai dengan kawan kita bilang tadi, butuh kerja keras. Kerja keraslah dari sekarang. Jadi setelah kita adakan link yang Bapak bagikan tadi, ini yang saya rasakan. Saya cocoknya jadi apa? Simpelkah dengan bakat kita tadi? Kita rasakan sendiri. Saya kinestetik. Kinestetik arahnya kemana nanti? Bapak bacakan sedikit. Mengenal profesi, ya. Amati berapa ciri pada riset berikut ini. Pilih tipe aman sesuai dengan Anda. Jika sudah menemukan tipe Anda, apakah profesi yang akan jalani sekarang sesuai dengan tipe tersebut? A. Yang pertama harus realistis. Ciri-cirinya ada atau tidak sama kalian? Akan rasakan. Suka bekerja dengan tangan, alat, mesin atau hewan. Praktis, konkret, suka aktivitas fisik dan memecahkan masalah nyata. Cenderung menghindari pekerjaan, membutuhkan banyak interaksi sosial atau pemikiran abstrak. Ada begitu atau tidak? Kalau ada yang cocok menjadi tukang, insinyur, petani, mekanik, polisi atau ahli IT. Kalau memang ada di situ. Yang kedua, investigatif, suka menyendiri. Cirinya suka menyendiri, meneliti, menganalisis, memecahkan masalah kompleks, penasaran, analitis, mandiri dan suka belajar hal-hal baru. Cenderung menghindari pekerjaan yang terlalu repetitif atau berorientasi pada penjualan. Berarti profesi yang pas untuk orang ini adalah ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, analis data atau psikolog. Yang berikut sosial. Ciri-cirinya apa? Suka membantu mengajar, menyembuhkan atau melayani orang, empati, kooperatif, ramah,
komunikatif, cenderung menghindari pekerjaan yang melibatkan mesin, data, atau murni. Orang yang seperti ini cocok menjadi profesi guru, konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog, atau pelatih. Itu adalah beberapa tipe orang yang Bapak bacakan. Lanjut, profesinya ya, berwirausaha atau pengusaha. Ciri-cirinya suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan, ambisius, energik, suka mengambil risiko, dan berorientasi pada hasil. Cenderung menghindari pekerjaan yang memerlukan detail yang teliti atau aktivitas ilmiah. Orang seperti ini pasnya jadi pengusaha, manajer, sales, politikus, atau pengacara. Dan yang terakhir, konvensional. Ciri-cirinya suka bekerja dengan data, angka, atau detail, teratur, rapi. Orang yang rapi, teliti, efisien, dan suka mengikuti prosedur atau sistem yang jelas, cenderung menghindari pekerjaan yang ambigu atau terlalu kreatif. Jadi orang seperti ini pasnya jadi akuntan, administrator, pustakawan, keuangan, atau sekretaris di kantor. Nah, itu ciri-ciri orang atau yang cocok untuk menjadi profesional. Jadi setelah pembelajaran tadi ada auditori, visual, kinestetik. Bagaimana kita akan menerapkan di pembelajaran di sekolah kita masing-masing? Silakan kita bentuk nanti pembelajaran kita, belajarnya seperti ini. Silakan kita ubah pikiran kita dalam sistem pembelajaran. Oh, saya tidak lagi akan suka belajar seperti ini. Ya, kesimpulannya, hal apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan kita hari ini, dari game, belajar, nonton? Silakan kalian ekspresikan dengan mengeluarkan pendapat kalian masing-masing. Coba kesimpulan apa yang dapat kalian tangkap dari kegiatan kita pada hari ini? Saudara bilang? Yang saya tangkap kesimpulannya adalah kalau kita ingin sesuatu harus bekerja keras. Bekerja keras. Jadi yang lain? Game dan Tahu dengan diri sendiri dan bakat apa yang ingin dikejar. tahu dengan diri sendiri dan bakat apa yang ingin dikejar. Sudah? Cukup? Cukup, terima kasih. Selamat datang, mereka kamu sudah menguasai jurus pertama. Inilah kartu pertama kalian. 7 kartu yang sudah terkumpul, sama lanjut ke petualangan berikutnya. 1 sudah, 2 sudah. Sudah. Berikutnya kesimpulan yang kita bacakan tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan bisa kita terapkan dalam belajar untuk mencapai keinginan kita yang kita tulis. Silakan tutup dengan doa lagi. Sudah siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillah.